Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dan terdiri dari Agenia Nuria Kamila, Mutia Fadilah, Nadia Armawati, dan Nida Nurul Fitro yang akan mempresentasikan dengan mata kuliah bahasa Indonesia dengan judul Penggunaan Bahasa Asing di Kalangan Remaja dan Dampaknya Terhadap Bahasa Indonesia. Oke, di sini yang pertama akan menjelaskan presentasi kami yaitu Agenia Nuria Kamila. Pada bagian pendahuluan ini dapat dijelaskan bahwa bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Melalui bahasa, manusia dapat menyampaikan gagasan, menyampaikan perasaan, dan menyampaikan informasi kepada orang lain. Era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi dan media sosial menyebabkan interaksi antar bangsa semakin mudah dan cepat. Hal tersebut berdampak pada meningkatnya penggunaan bahasa asing, terutama khususnya bahasa Inggris di berbagai kalangan, terutama di kalangan remaja. Bahasa asing sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, pendidikan, hiburan, maupun media sosial, sehingga menjadi fenomena yang dapat dihindari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fenomena penggunaan bahasa asing dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pertama, kekhawatiran pergeseran bahasa. Penggunaan bahasa asing yang semakin dominan dikhawatirkan dapat menggeser peran dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Jika tidak digunakan dengan bijak, masyarakat terutama generasi muda dapat menjadi kurang menghargai dan menggunakan bahasa Indonesia dalam konteks resmi maupun sehari-hari. Kedua, pengaruh terhadap struktur bahasa. Masuknya bahasa asing juga berpotensi mempengaruhi struktur dan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia, seperti penggunaan kosakata, susunan kalimat, dan tata bahasa yang tidak sesuai dengan aturan baku. Hal ini dapat menyebabkan perubahan pola berbahasa yang kurang tepat jika terus dibiarkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah penelitian. Pada penelitian ini difokuskan pada 3 rumusan masalah utama. Yang pertama yaitu bentuk penggunaan bahasa asing di kalangan remaja. Jadi penelitian ini ingin mengetahui bagaimana remaja menggunakan bahasa asing di kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam berkomunikasi di media sosial, percakapan informal maupun di lingkungan sekolah. Penggunaan ini bisa berupa kata, frasa, atau campuran bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Kedua, mengidentifikasi faktor pendorong penggunaan bahasa asing. Contohnya, faktor lingkungan, media sosial, dan anggapan bahwa penggunaan bahasa asing itu lebih modern atau lebih keren. Ketiga, dampak terhadap bahasa Indonesia. Pada penelitian ini juga membahas tentang dampak penggunaan bahasa asing terhadap kelestarian bahasa Indonesia. Dampaknya bisa positif seperti menambah wawasan bahasa, bisa juga berdampak negatif seperti berkurangnya penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai kaidah. Pada tinjauan pustaka, penelitian ini menggunakan pendekatan sosiolinguistik, yaitu kajian tentang hubungan bahasa dan masyarakat. Pada penggunaan bahasa asing di kalangan remaja, seringkali menjadi simbol identitas dan modernitas. Nah, selain itu, muncul juga fenomena campur kode, yaitu pencampuran bahasa Indonesia dan bahasa asing. Contohnya seperti, sorry ya aku telat, atau misalnya, hari ini vibes-nya happy banget. Nah, walaupun itu wajar, tapi penggunaannya secara berlebihan bisa mengurangi penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai kaidah. Saya akan melanjutkan presentasi bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama saya akan bahas yaitu pendekatan kualitatif deskriptif. Di sini kita akan memahami makna, sikap, dan perilaku remaja Indonesia yang lebih sering menggunakan bahasa asing, terutama bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia itu sendiri. Di sini saya melakukan pendekatan dengan macam observasi, yaitu saya melihat di berbagai media sosial seperti X, Threads, Instagram, YouTube, ataupun TikTok. Nah, di situ saya melihat bagaimana remaja Indonesia kebanyakan menggunakan bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia, karena menurut anak-anak sendiri bahasa Inggris itu merupakan bahasa internasional. Ya, kalau disebut culture mungkin sendiri gitu. Nah, bisa juga salah satu bentuk pendidikan. Mereka juga ingin mengasah kemampuan dalam berbahasa asing mereka gitu. Itu dokumentasi media sosial.
Analisis data dari platform media sosial seperti TikTok, Instagram, Threads, X, YouTube, dan lain sebagainya, mereka lebih mengekspresikan diri mereka dengan berbicara bahasa asing, terutama bahasa Inggris, daripada menggunakan bahasa Indonesia itu sendiri. Jenis studi kasus menerapkan jenis studi kasus untuk memahami fenomena secara mendalam. Seperti contohnya, kita ketika membuka media sosial banyak di kalangan remaja yang menggunakan caption itu menggunakan bahasa Inggris, menggunakan bahasa asing, mau itu bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Korea, bahasa Cina, pasti ada tersulit dengan kata-kata bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia sendiri. Ada observasi, pengamatan langsung terhadap perilaku berbahasa remaja. Saya sendiri pernah melihat remaja Indonesia yang menggunakan bahasa asing, apalagi bahasa Arab dan bahasa Inggris. Untuk bahasa Inggris sendiri, yaitu ketika saya melihat anak yang bersekolah di sekolah internasional. Contohnya seperti saya di Jakarta, saya menemukan remaja Indonesia yang menggunakan bahasa Inggris gitu. Dan contoh yang lainnya menggunakan bahasa asing, yaitu bahasa Arab. Ketika saya bertemu dengan remaja yang berbasis pondok pesantren, mereka akan lebih menggunakan bahasa Arab daripada menggunakan bahasa Indonesia itu sendiri. 5. Wawancara semi terstruktur. Menggali informasi melalui wawancara yang fleksibel namun terarah. Ketika saya bertanya kepada remaja yang menggunakan bahasa asing daripada bahasa Indonesia, mereka menjawab bahwa mereka ingin mengupgrade skill bahasa asing mereka gitu, karena mereka ingin tujuan ke negeri tersebut gitu. Salah satunya seperti itu. Ada bab 4, pembahasan gaya hidup dan bahasa remaja. Bahasa asing telah menjadi bagian integral dari komunikasi dan gaya hidup remaja, terutama yang terpapar intensif melalui media sosial. Bahasa remaja itu bahasa yang dinamis, kreatif, dan mengikuti tren gitu. Mereka menggunakan bahasa asing di selipan kata bahasa Indonesia, seperti contohnya healing, update story gitu kan. Mereka menggunakan bahasa asing di selipan bahasa Indonesia karena mereka menganggap bahasa asing tersebut bahasa yang gaul, bahasa yang modern, bahasa yang terupdate sekarang gitu, bahasa yang memang digunakan di manusia modern sekarang gitu. Baik, selanjutnya yaitu menjelaskan beberapa dampak fleksibilitas dan identitas kebahasaan dari adanya bahasa asing. Bahasa asing berdampak pada fleksibilitas bahasa, di mana penggunaan campur kode menunjukkan adaptasi dan fleksibilitas bahasa dalam komunikasi modern. Dan yang kedua yaitu dapat beresiko tinggi dalam pengaburan kaidah, di mana jika bahasa asing ini tidak dapat digunakan secara bijak, maka bahasa asing ini dapat mengaburkan kaidah dan tata bahasa Indonesia yang baku. Dan yang ketiga yaitu bahasa asing dapat berpengaruh pada identitas kebahasaan, di mana fenomena ini berpotensi memengaruhi identitas kebahasaan remaja dan bangsa. Dan bab terakhir yaitu kesimpulan dan saran dari materi yang telah kita sampaikan. Kesimpulannya yaitu bahasa asing itu tidak dapat terhindarkan dalam kehidupan sehari-hari kita dan akan terus berjalan dan memiliki tantangan yang sangat besar, di mana penggunaan bahasa asing ini di kalangan remaja adalah keniscayaan yang berdampak pada kosakata dan ke struktur bahasa Indonesia. Campur kode berlebihan dapat mengancam kelestarian bahasa nasional. Nah, sarannya yaitu disinilah pemerintah dan lembaga pendidikan memiliki peran yang sangat penting, di mana pemerintah dan lembaga pendidikan harus memperkuat literasi bahasa Indonesia. Remaja Indonesia diharapkan untuk menggunakan bahasa asing tanpa melupakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Sekian materi presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Dan terakhir kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.